Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini sidang dan masalah subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat Allah sehingga kita tidak akan sanggup menghitungnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat beribadah yang baik kepadamu. Dan alhamdulillah sebagai ekspresi rasa syukur ini, Allah SWT telah memberikan kekuatan kita untuk dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian ini Allah berkenan untuk menerima ibadah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan dengan memperpanjang iktikaf kita sampai syuruk, sampai kita mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, 2 pekan yang lalu Ustaz kita sudah memberikan taujihnya, nasihatnya kepada kita ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang sangat istimewa. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Dan kita sudah diingatkan untuk senantiasa banyak memperbanyak aktivitas ibadah kita kepada Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan ini sekaligus mengingatkan untuk diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan aktivitas ibadah yang lebih dari biasanya, insyaallah. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas sebuah sosok manusia yang sangat mulia, yang mulia di sisi Allah SWT. Seorang manusia hamba Allah yang disebutkan namanya sampai 69 kali dalam Al-Quran, yang tersebar dalam 24 surat. Bahkan ada 1 surat yang namanya adalah seperti namanya, yaitu Ibrahim. Berarti berapa Bapak? Berarti 14 surat Ibrahim. Jadi sungguh manusia yang sangat diistimewakan oleh Allah SWT. Pertama, bisa kita simak dalam sebuah ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6, bahwa Ibrahim ini, ya, di samping Rasulullah SAW, dikatakan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sungguh telah ada pada diri mereka itu adalah Ibrahim dan umatnya yang bersamanya, suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu. Jadi ini sebagaimana Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebutan uswatun hasanah itu, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat
hasanah di ayat 6 dari surat Al-Mumtahanah adalah untuk Ibrahim dan pengikutnya. Ya. Sehingga Bapak sekalian ketika kita membaca soal Ibrahimnya, di sana kita menyebutkan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi nama Ibrahim selain Nabi Rasulullah Muhammad SAW senantiasa kita sebut ketika kita membaca salat Ibrahimnya. Kemudian yang kedua, bagus bahwa Ibrahim ini diberi julukan Khalilullah, artinya kekasih Allah SWT. Dan ini julukan ini Allah sematkan, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari ahsanu dinan? Jadi siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, totalitas dalam berserah diri kepada Allah SWT. Jadi ini Bapak sekalian, indikasi kebaikan agama seseorang atau agama kita ketika kita ikhlas berserah diri kepada Allah secara totalitas. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara terus, secara totalitas, secara integral. Jadi kebaikan agama, termasuk indikasi kebaikan agama seorang adalah ketika kita ikhlas berserah diri kepada Allah SWT. Kemudian wa huwa muhsin, dia senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mereka mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus. Maka ayat ini disebut dengan ungkapan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim ini menjadi kekasihnya. Luar biasa sekalian, seorang manusia yang sudah dikasih stempel Khalilullah, kekasih Allah, merupakan manusia yang sangat-sangat istimewa. Mudah-mudahan Allah SWT ya juga kita berusaha untuk dapat menjadi kekasih Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, Nabiullah Ibrahim ini disebut dengan istilah Al-Mustafa, pilihan terbaik, manusia yang dipilih. Dan ketika dipilih oleh Allah SWT adalah pilihan itu tidak akan salah. Jadi Al-Mustafa, kalau kita memilih sesuatu Bapak sekalian, boleh bareng atau memilih jodoh atau memilih pekerjaan, bisa jadi itu salah, bisa jadi ya, bisa jadi. Tetapi kalau Al-Mustafa, pilihan dari Allah, tidak mungkin salah. Maka Allah dalam surat Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh. Jadi perhatikan redaksi Adam dan Nuh itu tidak diawali dengan Allah keluarga, tidak. Tetapi bukan keluarga Adam, tidak. Bukan keluarga Nuh, tidak. Tapi Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Tetapi ketika menyebut Ibrahim diawali dengan wa ala, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran dilebihkan pada masanya. Jadi luar biasa. Jadi ini Al-Mustafa bersama Rasulullah SAW
maka Al-Mustafa itu adalah juga Nabi Ibrahim dan keluarga. Kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak sekalian, bahwa Ibrahim itu termasuk salah satu di antara 5 rasul yang terkenal, yang kita kenal dari Islam Ulul Azmi, rasul yang memiliki keteguhan dalam perjuangan dakwahnya. Ya, di mana pertama adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Maka sampai Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah dalam surat Qaf, surat ke-46 ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul yang dijuluki Ulul Azmi, dan janganlah engkau menyegerakan azab, memintakan untuk disegerakan azab untuk mereka. Ila akhirnya. Jadi bagus sekalian, sekali lagi Nabi Ibrahim termasuk satu di antara 5 Rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Dan Ulul Azmi ini adalah Rasul yang memiliki, yang diberi ujian yang luar biasa di dalam perjuangan dakwahnya. Kemudian selanjutnya bagus sekalian, bahwa Ibrahim alaihissalam itu termasuk yang sering kita dengar adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena di antara 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, 19-nya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, dari Nabi Yakub kemudian Nabi Yusuf, dan dari silsilah Nabi Ismail alaihissalam itulah kemudian pada akhirnya adalah yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 19 dari 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagus sekalian, mari kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama mari kita perhatikan, kita simak doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya siapa saja yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, inilah barangkali yang harus sama-sama kita contoh. Pertama, bagus sekalian, Nabi Ibrahim ini mendoakan negerinya. Ya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ila akhir ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, rabbi ij'al hadza baladan aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Ya, kemudian doa selanjutnya adalah supaya negeri ini diberkahi dan diberikan rezeki berupa buah-buahan bagi penduduknya, bagi warganya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini pelajaran pertama sekalian. Nabi Ibrahim berdoa untuk negerinya, untuk negaranya. Nah, ini mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kita juga tidak melewatkan dalam doa-doa kita. Kita doakan negara kita ya. Bahkan dalam kunut-kunut yang dibaca oleh imam kita senantiasa mendoakan. Dan salah satu dalam konteks kekinian ini mendoakan supaya wabah ini diangkat oleh Allah SWT dari negeri kita ini. Salah satunya. Dan silakan panjatkan doa yang baik. Doakan misalnya pemimpin kita ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Saya kita berdoa supaya negeri ini bebas dari berbagai macam permasalahan. Yang utangnya sudah mencapai hampir 6.000 triliun. 6.000 itu lebih. Taruh uang di mesin ini kira-kira nggak cukup ya Pak Sinanda ya. Banyak banget uang utang kita ini. Ini bagian dari permasalahan negeri kita ini. Belum berbagai konflik sosial. Jadi silakan. Apakah doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim? Silakan. Yaitu supaya negeri ini aman dan berkah begitu. Atau doa yang lain. Dan ini ekspresi rasa cinta kepada negeri ini juga sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Dulu Kiai
Yusuf Asy'ari ya menyatakan namanya resolusi jihad. Apa itu Pak? Yaitu resolusi jihad membangkitkan semangat perjuangan para santri waktu itu untuk melawan penjajah. Ini adalah ekspresi rasa cinta Bapak. Dan Rasulullah SAW sendiri mengekspresikan rasa cinta kepada negerinya yaitu Mekah dengan ungkapan, sungguh engkau adalah negeri terbaik yang aku cintai. Ini kasusnya ketika Rasulullah sudah diusir oleh kaumnya. Sungguh engkau adalah negeri terbaik yang aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selain engkau. Jadi ini ekspresi kecintaan Rasulullah pada negeri Mekah dengan ungkapan seperti. Jadi anak kuliah Bapak sekalian, mari mengikuti pelajaran dari Nabi Ibrahim ini, kita coba kita doakan negeri kita ini Bapak sekalian untuk kebaikan. Karena 80% lebih dari penghuni negeri ini adalah saudara kita. Kemudian doa apa lagi yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa untuk kebaikan ini diulang lagi dalam surat Ibrahim ayat 35. Kemudian ditambah waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah keturunan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi yang didoakan siapa sekalian? Dirinya sendiri dan keturunannya. Silakan kalau sekalian berdoa untuk anak masing-masing, keturunan masing-masing. Apa yang didoakan? Banyak mungkin dalam doa-doa. Kemudian siapa lagi yang didoakan? Yaitu ya, dalam surat Ibrahim ayat 41 itu, Rabbi firli, ini sering dibaca oleh imam kita ya. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman di hari kiamat atau di hari penghitungan amal. Jadi diri kita insya Allah sudah kita doakan. Orang tua kita, Bapak sekalian, itu juga menjadi perintah Allah sebagai bukti kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Kita mendoakan kepada orang tua. Perintahnya salah satunya dalam surat Hadis ayat 100. Kemudian mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, ini kira-kira sudah kita hadirkan belum kaum mukminin dalam doa-doa kita? Karena ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dan ini juga diperintahkan ayat lain Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 14 dan ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Maka mintalah ampun untuk dirimu, untuk engkau dan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Bapak sekalian, perintah untuk kita mendoakan orang-orang yang beriman, apapun doakan, itu contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Nah, inilah salah satu pelajaran yang kita petik dari Ibrahim. Bapak sekalian, Nabi Ibrahim mendoakan negaranya, dirinya sendiri, keturunannya, kemudian orang tuanya dan kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, bahwa kita bisa lihat pelajaran Nabi Ibrahim ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Tadi kan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, kata Ibrahim, adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Demikian juga keturunanku. Jadi ini luar biasa perhatian Nabi Ibrahim terkait dengan keimanan anak keturunannya.
dengan doanya wajibni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian dari sisi ibadah, Nabiullah Ibrahim menjadikan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, berdoa agar dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nah, kemudian Al-Baqarah ayat 121, wa wassa Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya, demikian juga Yakub, innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya, berkata kepada anaknya tadi, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini wahai anakku, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Kemudian kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Lanjutannya Pak ya, surat Al-Baqarah ayat 122. Dan ingatlah ketika, apakah kamu tidak memperhatikan ketika Yakub akan menjumpai ajalnya, ketika dia bertanya, berkata kepada keturunannya. Sekali lagi Bapak sekalian, dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan ketika Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim, akan sampai pada ajalnya, maka dia bertanya kepada anaknya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, siapa yang akan engkau sembah sepeninggal ayahku nanti? Jadi ini luar biasa kalau dalam kisah ini, ketika dia meninggal itu, yang dia pikirkan adalah bagaimana keimanan anak keturunannya dengan ungkapan la ta'buduna min ba'di. Maka kemudian anaknya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, sepeninggal engkau nanti wahai aku akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah. Jadi ini pelajaran bagi sekalian, bagaimana Nabiullah Ibrahim ini memperhatikan keimanan akidah, memperhatikan ibadah sholatnya, kemudian memperhatikan kesejahteraannya. Nah, kesejahteraan juga. Ini bisa kita simak dalam surat Ibrahim juga ayat 37. Ibrahim ayat ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahdi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi Baitullah yang mulia, agar mereka senantiasa memberikan sholat dan agar hati mereka cenderung kepada mereka. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka senantiasa bersyukur. Doa ini Bapak sekalian memberikan gambaran kepada kita, Nabi Ibrahim adalah peduli dengan kesejahteraan anak keturunannya. Nah, sekarang mari kita ambil pelajaran dari sini. Kita coba berusaha kita terapkan. Sudahkah kita memperhatikan keimanan anak keturunan kita? Sudahkah kita memperhatikan bagaimana ibadah anak-anak kita? Sudahkah kita memperhatikan kesejahteraan? Kalau yang ketika ini sesuatu yang pasti sudah ada, kita menyekolahkan anak ke tempat yang baik, atau mungkin kita mencarikan pekerjaan dan sebagainya. Ini insya Allah sudah. Tapi yang terkait dengan keimanan, terkait dengan apa tadi, sholatnya, sudahkah kita lakukan? Yang minimal saudara, ketika kita sholat di sini,
Ya jangan kita kurangi maksudnya sholat. Ajak anak-anak laki-laki kita. Ya ajak anak laki-laki. Nah itulah Bapak sekalian pelajaran dari Nabi Ibrahim terkait dengan pendidikan apa? Pendidikan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, pelajaran selanjutnya terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun di atas keridhaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi keluarga yang dibangun atas keridhaan, dan ini bisa kita saksikan ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke negeri tandus, yaitu Mekah saat ini. Di sana tidak ada tanaman, di sana tidak ada, ya masih tandus tuh, ini susah banget. Tetapi perhatikan ketika istrinya Hajar bertanya, wahai kakanda, wahai suamiku, apakah ini adalah bagian dari perintah Allah? Jadi luar biasa kalau istri kita kita bawa ke daerah terpencil, tandus, susah air, susah tanaman misalnya. Kemudian kalau Ibrahim ditanya, istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim menjawab, benar ini adalah perintah Allah. Apa respon istrinya? Niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Jadi tidak ada rasa khawatiran ketika ini adalah perintah Allah, pasti Allah akan memberikan perlindungan, pertolongannya. Nah inilah sebuah keyakinan, keputusan yang berat yang diambil oleh seorang suami karena itu perintah Allah, tapi dilakukan dengan penuh ikhlas karena yakin akan pertolongan Allah SWT. Inilah pelajaran yang kita beri sekalian, bagaimana keluarga kita ini kita bangun untuk dalam rangka apa? Dalam rangka ridho Allah SWT, dalam rangka taat kepada Allah SWT. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim SAW. Salah satu fenomena yang sangat luar biasa adalah ketika dalam surat As-Saff ayat 122 adalah perintah untuk apa? Untuk menyembelih putranya. Dan ternyata luar biasa ini sudah didasari keimanan yang luar biasa itu melaksanakan perintah Allah berkorban ketika sudah usia 86 tahun baru dapat anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata diperintahkan adalah untuk menyembelihnya. Dan itu berbeda. Dan seluruh perintah Allah, apakah itu berkhitan, apakah itu membangun Baitullah, dan perintah yang lain dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Bapak-Ibu sekalian, perhatikan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Maknanya beberapa kalimat itu berupa perintah dan larangan. Jadi Allah uji Nabi Ibrahim dengan perintah dan larangan fa'atammahunna. Kata-kata fa'atammahunna itu maknanya bahwa Nabi Ibrahim melaksanakan ujian Allah itu dengan cepat. Hunna itu sempurna. Jadi fa'atammahunna maknanya Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diuji oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah itu dengan cepat dan sempurna. Maka sebagai imbalannya Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, engkau telah lulus, maka aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi umat manusia. Jadi pemimpin umat manusia lahir dari rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang membuktikan dirinya adalah taat kepada Allah SWT. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita ketika kita memilih pemimpin siapapun dalam level manapun, rekam jejaknya harus jelas solehnya, jelas ya, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan sebagainya. Ini pelajaran dari Ibrahim. Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu tidak karena keturunan, tidak cuma-cuma, tetapi melalui ujiannya di fa'atammahunna.
Ibrahim laksanakan dengan cepat dan sempurna. Nah, inilah satu keluarga yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah SWT dan di atas keridhaan kepada Allah SWT. Kemudian kita simak pelajaran Nabi Ibrahim dalam kapasitas sebagai seorang anak bagi ayahnya. Kita tahu Bapak sekalian, Nabi Ibrahim ini ayahnya namanya Azar. Azar, jadi disebutkan dalam surat Al-An'am itu Azar. Dan kita tahu pekerjaannya adalah membuat patung untuk disembah. Dalam beberapa ayat tersebar misalnya dalam surat Maryam, dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim memberikan dakwah kepada ayahnya dengan ungkapan ya abadi, wahai ayahku. Jadi dalam bahasa Arab ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat-sangat menghormati ayahnya. Walaupun ayahnya adalah seorang musyrik, tetapi ungkapan ya abadi, wahai ayahku. Misalnya ya abadi la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan, karena setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Rabbnya Allah SWT. Tapi luar biasa besar, ketika berdakwah kepada ayahnya ini kemudian direspon dengan tidak direspon, bahkan diancam, larjamna akan dirajam. Tapi respon Nabi Ibrahim adalah dengan doa. Qala salamun alaika sa'astaghfir laka inna rabbika hafiziyah. Semoga keselamatan untukmu wahai ayah, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang baik, yang terbaik. Jadi luar biasa ini pelajaran bagi kita Bapak sekalian. Seorang ayah yang durhaka kepada Allah SWT karena dia musyrik, seorang ayah yang akan merajam Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi direspon dengan ungkapan doa salamun alaika sa'astaghfiru laka. Semua keselamatan untukmu dan ampunan. Aku akan mintakan ampun kepada Tuhan untukku wahai ayah. Nah, inilah pelajaran sekalian. Kita sebagai anak dari orang tua kita, sekali lagi anak dari orang tua kita, mengambil pelajaran Nabi Ibrahim ini. Mari kita sama-sama untuk berusaha sekuat tenaga untuk kita berbakti birrul walidain. Karena orang tua adalah pintu surga kita, pintu surga kita. Kalau misalnya Allah sudah panggil salah satunya, masih ada satu pintu surga. Kalau misalnya sudah Allah panggil dua-duanya, maka kesempatan kita untuk berbakti salah satunya adalah dengan mendoakan berdua, atau dengan bersilaturahim dengan orang-orang atau sahabat ayah kita. Kemudian, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya adalah sebagai seorang ayah terhadap anaknya, maka Nabi Ibrahim memberikan ruang untuk berdiskusi, ruang untuk menyatakan pendapat. Nah, ini sekali lagi dalam surat As-Saffat ayat 122, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail, wahai anakku, sudah aku telah bermimpi menyembelih kamu. Fanzur madzakara, bagaimana pendapatmu? Jadi kata-kata ini, fanzur, bagaimana pendapatku wahai anakku? Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu dalam mimpiku. Ini pelajaran Bapak Islam kita. Ketika memutuskan sesuatu yang itu berkaitan dengan anak kita, maka ruang diskusi itu harus kita buka. Misalnya contoh, anak kita ingin sekolah, ambil jurusan apa ya, IPS. Tapi kalau bapaknya otoriter, Pak, nah aku ingin kamu nanti menjadi dokter, maka kamu harus ambil IPA. Titik, kalau udah titik, pokoknya kalau udah kata titik, pokoknya udah, berarti tertutup ruang diskusi. Tapi harus kita gimana nanti kamu menjadi apa? Saya ingin jadi notaris, Mbak. Oh, notaris itu berarti nanti ambil IPS, misalnya sosial dan sebagainya. Atau terkait dengan jodoh, nah, Bapak ini ada jodoh nih untuk kamu, gimana kira-kira? Enggak, aku udah punya calon misalnya begitu. Dan kamu harus jodohkan dan lihat saja.
Nah, sekali lagi dalam berbagai masalah apapun yang berkaitan dengan anak, sekali lagi Bapak sekalian, jangan kita bersifat otoriter, tetapi kita membuka ruang diskusi untuk anak kita, ruang agar anak kita berpendapat. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, pelajaran selanjutnya terkait dengan kisah Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu orang yang cerdas dalam berdakwah. Argumennya itu argumen yang dapat membuat lawan bicara itu mati dulu. Nah, contohnya misalnya, alam tara alladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu idh qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qawmal dhalin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kau tidak perhatikan bagaimana Ibrahim Al-Tarayat haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul, ada orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena dia adalah orang yang telah diberi kekuasaan. Ya, ada penjelasan dalam ayat ini dan Raja Namrud. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, sesungguhnya aku dapat menghidupkan dan mematikan. Maka si raja tadi mengatakan, qala ana uhyi wa umiit. Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Dihadirkan dua orang, yang satu dipenggal leherkan, ini aku matikan. Yang satu dibiarkan, ini aku hidupkan. Menghadapi fenomena itu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan hujah. Qala fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladzi kafar. Tuhanku dapat menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kau bisa terbitkan matahari dari sebelah barat, fa buhita alladzi kafar, maka terdiam orang kafir itu. Jadi contoh kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah ketika dia mengeluarkan argumen yang membuat lawan bicaranya tidak dapat lagi bicara karena sudah mati. Atau contoh lain Bapak Ibu sekalian, dialog antara Nabi Ibrahim dengan umatnya dan direkam atau diabadikan dalam surat Al-An'am mulai ayat 76. Falamma janna 'alaihi al-lail wa kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah tiba, maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Maka ketika melihat inilah Tuhanku, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika bintang itu hilang, maka dia mengatakan qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka pada yang hilang. Falamma ra'a al-qamara bazighun qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang bersinar, mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala qala ya qaumi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Maka ketika bulan itu, karena hanya bulan ya Pak, tapi di pagi hari sudah tidak ada hilang, maka mengatakan aku sesungguhnya kalau Tuhanku tidak berikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Terakhir, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Maka ketika Ibrahim melihat matahari, dia mengatakan inilah Tuhanku, hadza akbar, dan ini besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un minal musyrikin. Maka ketika matahari itu terbenam, maka dia mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kau sembah. Kemudian di ayat 79 Nabi Ibrahim menegaskan keimanannya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin.
aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang hanif, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Jadi ini kali penegasan, dan ini kata-kata ini Bapak Saudara sering kita baca ketika membaca doa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 4 juga memberikan gambaran bagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap orang musyrik dan apa-apa yang disembah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya suri tauladan yang baik bagimu ketika dia berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi ini ketegasan Nabi Ibrahim dalam soal akidah adalah ketika mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri, bersifat al-bara', berlepas diri dari kamu wahai orang musyrik dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kemudian kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada adawah, permusuhan, wal baghdha', dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billah, sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu. Perhatikan ayat ini terhadap orang musyrik dan terhadap yang disembah oleh orang musyrik, maka sikapnya ada empat. Pertama adalah al-bara', kita berlepas diri. Kemudian kita memisahkan diri, menyatakan al-adawah, permusuhan. Kemudian al-baghdha', kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billah. Ini sekali lagi ketegasan Nabiullah Ibrahim terkait dengan kita. Dan sekalian, ini pelajaran untuk kita dari kisah Nabi Ibrahim ini. Mari kita sama-sama untuk urusan akidah ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus selamatkan akidah kita, selamatkan akidah keluarga kita, anak keluarga kita, istri kita dan sebagainya. Karena berbagai percobaan, berbagai upaya musuh Islam untuk memalingkan umat Islam dari akidah yang benar itu tidak akan dihentikan. Tidak akan dihentikan, bagus sekali. Adalah misalnya ada yang namanya orang pintar, paranormal, dukun, atau ramalan bintang zodiak, atau macam-macam ini. Itu bagian dari upaya untuk menyimpangkan akidah umat Islam. Maka pelajaran Nabi Ibrahim sudah sangat tegas dalam urusan akidah. Sebagai Rasulullah memberitakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan kita tidak perlu dan tidak usah terlibat dalam urusan ritual agama lain. Ini sesuatu yang sudah disepakati dan menjadi fatwa ulama. Bapak-Ibu sekalian, inilah barangkali yang bisa saya bahas. Sekali lagi pelajaran Nabi Ibrahim yang sungguh sangat mulia ini. Mari kita sama-sama berusaha kita mencontoh, mengaplikasikan contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dalam hal akidah, dalam hal ketaatan, dalam hal pengorbanan, dalam hal pendidikan untuk anaknya, dalam kehidupan dalam keluarganya. Dan ini memberikan inspirasi bagi kita dan benar-benar Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam